Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita berdua akan coba bahas mengenai IoT System Architecture. Kita bagi dua. Dari saya pertama akan jelaskan dulu dari sisi perspektif hardware. Oke, nanti berikutnya Pak Infal akan melanjutkan di sisi cloud-nya. Analitik. Dengan data analitik. Jadi di layer atasnya saya lebih ke device dulu. Jadi mungkin kira-kira udah mode presentation sensor. Sudah, Pak? Oke. Baik, kita akan coba bahas beberapa aspek mengenai IoT sistem. Pertama, akan dijelaskan dulu overview dari arsitektur IoT secara umum, kemudian di hardware platform. Berikutnya kita akan coba highlight beberapa communication protocol. Dan bagian terakhir kita akan jelaskan embedded programming di board ini sebagai dedikasi yang kita akan pakai di kuliah ini, board ESP2866. Kita kalau lihat sistem IoT mungkin kalian udah banyak tahu ya, familiar juga. Ini misalnya salah satu contohnya untuk e-health, kita bisa lihat sistemnya seperti ini. Misalnya kita ada beberapa device, berupa sensor. Ini bisa ditempatkan di pasien atau di node-node. Kemudian ini akan terhubung dalam ke suatu jaringan. Nah, ini cara layering sistemnya akan seperti ini. Pembagiannya ada bagian sensor, ada bagian hardware platformnya, versi microcontroller, ada peripheral, I/O dan sebagainya. Kemudian ada communication bloknya. Di sini ada bisa WiFi, seluler dan sebagainya. Kemudian ini data atasnya kita bisa application layer untuk analisis dan visualisasi. Baik, kita coba secara umum arsitektur sistem IoT ini ada yang bilang dibagi dari 3 layer, ada yang pembagian 5 layer, tapi kita coba ambil yang paling sederhana dalam 3 layer. Ini saya refer ke jurnal ini. Ini kita coba bagi secara umum itu terdiri dari 3 layer. Ini biasanya dari layer bawah itu disebut perception layer. Nah, ini di layer paling bawah ini layer paling bawah, perception layer itu biasanya berupa sensor yang terhubung dengan physical world. Dia untuk mengumpulkan data dan informasi dari lingkungan. Ini sensornya bisa macam-macam tergantung aplikasinya. Kemudian yang bagian kedua adalah network layer. Ya, ini berfungsi untuk sebagai penghubung dari sensor ke bagian layer atasnya. Biasanya ini berfungsi untuk mentransmisikan dan memproses data. Ini biasanya isinya berupa sistem on chip, ada prosesor, wireless modul, peripheral dan sebagainya. Kemudian bagian ketiga itu adalah layer paling atas berupa application layer. Ini biasanya bergantung pada aplikasi yang akan kita pakai. Implementasinya bisa berupa cloud dan lain sebagainya. Mungkin Pak Infal akan cerita banyak di bagian layer atas. Sebagian nanti tercover di sini juga mungkin Pak Infal. Begitu secara umum kita bisa dibagi jadi 3 layer.
Nanti kalian juga akan bekerja untuk mendevelop sistem IoT yang lengkap. Kalian akan bekerja di 3 bagian ini. Ya mungkin nanti kalian akan berkontribusi paling besar mungkin di layer 2 dan 3, sebagai layer 2 dan paling banyak mungkin di layer 3-nya ya, karena ini kalian domainnya di informatika. Jadi bisa kalian kontribusi di sisi bagian atasnya. Untuk bagian bawahnya mungkin yang diperlukan adalah pemahaman dasar gimana untuk mengkonfigurasi. Baik, kita lihat ini beberapa taksonomi breakdown yang lebih detail lagi. Tadi bagian layer paling bawah itu yang berisi sensor yang berinteraksi dengan dunia luar tergantung dari aplikasinya. Misalnya kalau misalnya kita di bagian IoT buat medical itu sensor dari hubungan dengan sensor seperti tadi dicontohkan di bagian awal ada sensor EEG, saturasi oksigen dan sebagainya. Kemudian untuk sensor-sensor yang lain bisa nanti kalian mungkin untuk develop sistem IoT ini langkah pertama adalah menentukan mau aplikasinya apa, terus mendefinisikan sensor-sensor yang dibutuhkan. Nah ini bagian kedua disebut preprocessing. Nah ini bagaimana ini prosesnya bagaimana data itu dikumpulkan, diterima dari sensor, kemudian diproses dan disimpan untuk selanjutnya dianalisis. Ini domainnya masih di dalam bentuk hardware. Tadi concern utama untuk bagian dua ini, sensor dan preprocessing, itu yang menjadi concern sebagian besar adalah power dan form factor, karena biasanya untuk IoT ini dia ditempatkan sebagai end node, jadi dia perlu sekecil mungkin baik dari sisi ukuran ataupun konsumsi daya. Nah berikutnya yang ketiga itu bagian komunikasi, communication block. Jadi kalau kita lihat di sini, ini itu ada berbagai macam standar dan protokol, mulai dari yang low cost seperti Bluetooth, Zigbee, atau yang high performance seperti Wi-Fi, cellular system dan sebagainya. Oke, ini apa fungsi dari komunikasi ini? Jadi untuk menjembatani data yang terkumpul dari satu device ke internet ini. Nah ini beberapa tantangan untuk bagian komunikasi ini. Pertama itu mengenai addressing dan identification. Kita tahu kan kalau di IoT device yang dihandle itu bukan hanya satu atau dua, tapi itu bisa banyak sekali, mungkin bisa ratusan atau bahkan ribuan tergantung nanti aplikasi. Itu gimana caranya wireless communication protocol ini bisa menghandle jumlah node yang sangat banyak. Kemudian ini isu yang lain lagi, tadi dijelaskan bahwa isu utama untuk IoT ini adalah low power. Nah, kita berarti harus memilih komunikasi yang bisa untuk melakukan pertukaran data dengan konsumsi power seminimum mungkin. Kemudian nanti juga ini mekanisme protokolnya, terus isu mobility gimana nanti memilihnya. Nanti mungkin tapi kalian nanti kalau ini hanya sebagai pengetahuan umum aja untuk analisis ini, tapi mungkin di kuliah ini bagian ini tidak akan terlalu detail juga ya, karena kalau untuk sampai detail bisa jadi satu kuliah tersendiri. Nah, mungkin yang bagian keempat itu bagian middleware. Nah ini bagian ini middleware ini bagian yang bakal kalian banyak
berinteraksi dengan bagian middleware dan application. Jadi bagian middleware ini berfungsi sebagai bridging dari hardware ke application layer. Yang biasanya berupa API atau hardware driver. Nah, untuk saat ini sih sebagian besar mungkin hardware platform itu yang disediakan sudah memasukkan juga API dan hardware driver. Jadi kalian nanti mungkin yang paling perlu ditekankan adalah bagaimana caranya menggunakan middleware ini untuk mengakses bagian hardware-nya. Nah, untuk bagian terakhir yaitu application. Nah, ini banyak sekali aplikasi IoT yang bisa dikembangkan hanya dari satu hardware platform dan sensor. Kalau ini contohnya untuk di monitoring system, kita buat monitoring update, dia dipasang variable sensor macam-macam, kita dikirim komunikasi Bluetooth dan Wi-Fi, terus dikirim ke internet, ke cloud, bisa di analisis oleh yang berkepentingan. Jadi kalian di bagian-bagian berikutnya mungkin setelah semua konsep disampaikan, mungkin kalian mulai masuk untuk memikirkan ini, gimana mendefinisikan sistem, kemudian membuat spesifikasi dari mulai bagian sensornya, komunikasi protokolnya sampai bagian akhir. Oke, ya ini contoh protokol layer stack dari IoT system. Ini sebagai implementasi dari yang konsep layering yang tadi dijelaskan. Jadi misalnya di bagian bawah itu berupa sensor, itu bisa macam-macam. Kalian bisa definisi sendiri. Kalau contoh misalnya ini di untuk health IoT ada ECG, EMG, EEG, terus ada juga blood pressure dan lainnya. Ini komunikasi protokolnya bisa pakai Zigbee, infrared, atau misalnya nanti ada Wi-Fi juga bisa di sini. Kemudian nanti layar berikutnya ini berupa hardware di sini. Biasanya ini yang dua bagian bawah ini satu platform board, development board. Yang paling gampang, misalnya yang paling terkenal sekarang ada Arduino. Yang mungkin kita akan pakai juga ini, yang ESP ini Arduino base. Jadi sudah ada satu mikroprosesornya, kemudian ada wireless communication blocknya, dan ada I/O. Jadi nanti di sini. Kemudian ini tadi yang bagian atasnya ini berupa API dan application layer. Jadi kalian nanti di sini. Kemudian ini berikutnya saya masuk ke layer yang lebih bawah tadi, yang si hardware platform. Jadi secara umum IoT device komponen ada beberapa macam. Lebih detailnya, pertama ada prosesor, ini CPU berupa mikroprosesor atau microcontroller. Kemudian ada block connectivity, ini ada yang buat biasanya ada wire atau wireless block. Kemudian ada memory interface. Ada kalau yang high end bisa juga udah ada GPU-nya. Kemudian ada storage device, kemudian ada audio video interface. Nah, ini paling penting untuk IoT yang kita rancang mungkin bagian I/O interface, karena di sini nanti yang akan berhubungan dengan sensor dan lainnya. Jadi misalnya ini ada UART, SPI, I2C, CAN, dan juga GPIO. Jadi kayak ini contoh ya, board yang kita pakai ESP8266. Mungkin kita bicarakan berikutnya yang untuk board ini kali kita kepakainya seperti apa. Ini board ini udah ada communication blocknya, itu pakai Wi-Fi yang 11N, ABGN gitu. Terus ada buat connect ke ini ada GPIO, kemudian ada CPU-nya, ada embedded CPU di sini juga udah ada. Jadi kira-kira mirip semua development board itu isinya terdiri dari blok-blok ini. Nanti tergantung dari grade-nya. Mungkin yang high end ini lengkap semua, ada semua. Yang paling standar minimal ada 2 blok,
ada CPU, wireless module, I/O, dan memori. Jadi ini komponen utama. Nah sekarang banyak sekali gimana kita nanti memilih hardware platform yang cocok. Itu sekarang banyak sekali hardware platform IoT kita udah bisa pakai langsung. Jadi itu udah ada bloknya tergantung kebutuhannya. Ini yang paling penting nanti ketika kita memilih itu adalah ini. Misalnya aplikasinya kita mau apa kebutuhannya. Ini komunikasi modulnya itu ditentukan dari aplikasi. Terus nanti dia support development environment-nya kayak IDE itu kemudahannya. Terus programming language-nya, terus jenis I/O connectivity-nya. Jika misalnya ini yang paling banyak sekarang ada Arduino dan Raspberry. Kalian bisa lihat lagi perbandingan ini lebih detailnya ada di jurnal-jurnal saya juga share. Itu yang ada sekarang, tapi mungkin ini kalau kalian bakal develop sistem yang kompleks ya, kalau untuk kulit ini sepertinya yang Arduino based atau Raspberry mungkin cukup. Ini berikutnya setelah di bagian hardware kita ke detail lagi. Salah satu blok paling penting di IoT itu wireless communication bloknya. Oke, ini tadi kan udah banyak beberapa jenis wireless communication protokol yang bisa kita pakai. Nah, ini biasanya consideration-nya untuk wireless itu ada beberapa hal. Pertama, frequency planning. Nah, itu kita tahu kalau udah masuk wireless, itu dia akan menggunakan spektrum frekuensi tertentu. Nah, itu biasanya ada yang license atau unlicensed. Kayak WiFi itu ada dua versi. Yang unlicensed itu kita bisa bebas. Kalau yang license itu berarti ini kayak seperti seluler itu. Nah, itu untuk IoT. Yang kelebihannya untuk license dan unlicensed ini masalah koekstensi. Jadi nanti mungkin kalau yang unlicensed, ya dari sisi cost untuk deployment, ya sangat mudah. Tapi mungkin di frekuensi tersebut banyak interference dengan device-device lain. Kalau kalian pernah dengar namanya ISM band, Industrial Scientific and Medical Band. Jadi di frekuensi itu semua wireless system dioperasikan di frekuensi tersebut. Jadi nanti mungkin banyak interferensinya. Kemudian yang bagian yang kedua itu yang menjadi perhatian adalah communication range. Nah, di aplikasi kita ini bakal seperti apa? Apakah untuk komunikasi yang jarak yang dekat, kurang dari 10 meter, atau jarak jauh. Nah, ini akan mempengaruhi pemilihan wireless modulnya. Kayak misalnya yang Bluetooth, Zigbee, itu kan bisa short range dan mid range. Kalau yang WiFi mungkin lebih jauh lagi. Tapi kalau misalnya ordernya buat kontrol dari jarak jauh, kayak misalnya di site pertambangan dan sebagainya, itu mungkin yang long range ya harusnya. Ini perlu dipikirkan juga. Berikutnya adalah power consumption. Nah, ini isu paling penting juga, karena kalau udah IoT itu kan seperti disebutkan tadi, ini harus low power, kemudian dia harus bisa ada sleep mode support. Jadi device-nya tidak on terus, jadi kalau misalnya tidak transmit data, dia ada mode untuk sleep. Kemudian kebutuhan data rate. Nah, itu bergantung dari aplikasi juga. Apakah kita bisa pakai yang low data rate atau high data rate. Nah, misalnya untuk yang sensor, mungkin wireless sensor network mungkin perlunya low data rate, karena data yang dikirimkan ordernya dalam bentuk beberapa byte dan periode. Tapi kalau misalnya yang buat medical IoT atau misalnya yang surveillance atau yang buat CCTV itu misalnya high data rate, karena misalnya data yang dikirimkan besar, itu perlu dipikirkan juga parameter data rate ini. Nah, biasanya komunikasi protokol itu ada udah ada standarnya, spesifikasinya. Jadi kalau misalnya Zigbee
Bluetooth mungkin ordernya hanya order kilobyte. Tapi kalau misalnya mau high data rate, yang ordernya puluhan mega atau ratusan mega, kita harus pakai yang lebih tinggi seperti WiFi dan sebagainya. Tapi itu ada concern untuk di sisi low power juga. Kemudian ini adalah masalah scalability. Ini berkaitan dengan jumlah user atau node yang akan dihandle. Nah, misalnya kalau yang vertikal gitu kayak buat di industrial network, itu kan misalnya sensor node-nya bisa banyak sekali, bisa ratusan. Itu biasanya pakai yang bisa handle dalam jumlah yang banyak, kayak ZigBee. Kemudian ini jenis topologinya. Bisa mesh, apa nih kayaknya tadi ganti mesh atau star topologi ini. Saya perbaikin. Nah, ini yang terakhir ini sebenarnya tren baru untuk next generation wireless network di 5G itu, isu latensi dan reliability itu sekarang jadi isu utama untuk IoT juga. Jadi misalnya kalau misalnya IoT system yang kritikal, itu latensi itu perlu diperhatikan. Misalnya ada beberapa aplikasi yang butuh latensi kurang dari 1 second, buat robotic control dan sebagainya. Terus reliability juga buat di grid network misalnya itu harus reliable. Jadi misalnya data harus bisa dikirim dengan paket error rate sangat kecilnya 10 pangkat minus 9. Nah, ini untuk masalah reliable. Tapi untuk beberapa yang consumer good mungkin ini yang latency reliability mungkin belum banyak jadi concern utama. Oke, ini saya summary aja nih beberapa perbandingan communication yang tadi dibahas tadi. Jadi kita bisa pilih berdasarkan parameter-parameter yang diperlukan oleh aplikasi yang kita buat. Ini ada Bluetooth, ada LoRa, ada Wi-Fi. Ini buat contoh selulernya ada WiMAX. VLTE juga ada, bisa pakai yang mirip-mirip. Dan ada ZigBee. Ini beberapa parameter bisa juga dilihat di sini dari sisi power consumption, ada frekuensi bandnya, terus ada topologi dan transmission bandnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Pak, Pak, izin bertanya. Baik. Yang battery life di wireless communication in IoT ini maksudnya apa ya? Maksudnya battery life untuk apanya? Misalnya kan ini kan kita itu kan kalau di IoT ada namanya yang N-node ini. Jadi misalnya DPS itu disupport kan nggak mungkin pakai power outlet kayak gitu. Jadi misalnya sumber dayanya dari baterai aja. Jadi misalnya baterai life itu bisa bertahan kalau dia harus on terus, itu bisa waktunya harus selama mungkin kan biar mengurangi periode penggantian gitu kan. Kalau misalnya di rural kayak gitu kita nggak bisa ganti atau nggak bisa monitoring sering-sering, misalnya sensor lingkungan dipasang di hutan pakai baterai. Itu kan kita nggak mungkin seminggu sekali ganti kan. Jadi harusnya yang ordernya bisa tahun atau bulan kayak gitu. Oh berarti itu kayak proyeksi kira-kira kalau Ya, pakai kira-kira wireless communication baterai. ini gitu ya? Iya betul. Makanya itu iya. isunya nanti berkaitan dengan power consumption. Oh iya, oke Pak. Ada lagi yang lain? Oke, kalau enggak ada saya lanjutkan. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan aja ya, di interrupt aja. Oke, ini tadi kita udah masuk. Nah, sekarang kita coba kasih contoh ini blok diagram ESP8266. Itu komponennya sama seperti tadi. Nanti ini kita akan blok yang akan kita pakai. Ini ESP ini ada beberapa seri ya. Ada yang standar, ada yang high end juga. Nah, high end ini ada kriptografi juga buat kalau maksud kita langsung pakai blok ini. Itu yang paling mudah, nanti kita akan pakai yang SP8266 ini. Jadi mulai sekarang karena kita udah masuk sistem ya,
mungkin nanti untuk tugas-tugas akan berkaitan dengan langsung hands on di sini. Kemarin sempat diskusi sama Pak Trio, mungkin kalian perlu beli dulu board ini. Nanti mekanisme penggantiannya yang dibicarakan, apakah nanti kalian akan per kelompok dikasih satu board subsidi atau nanti per orang, kurang tahu, tergantung ini. Kemarin saya cari-cari harganya ini nggak terlalu mahal ya untuk bodinya dong, tapi karena ini sistem lengkap ya, berarti nanti kalian harus perlu juga ada spare beli buat breadboard, terus misalnya peripheral yang lain ini buat. Nah, ini kita biasanya pakai SP8266. Jadi nanti di sini udah ada prosesornya, terus ada GPIO, tapi ini belum termasuk sensornya. Kalau kalian mau bikin sistem, sensornya harus sudah terpisah. Jadi untuk GPIO biasanya. Kemudian ini udah ada wireless modulnya. Ini kita bisa pakai. Ini sedikit tentang Wi-Fi. Ini kalian nggak perlu tahu detail tuh gimana mereka dalamnya blok Wi-Fi ini. Yang paling penting perlu kalian tahu adalah fitur-fitur utamanya. Kayak misalnya ini ada BG sama N80211 ini. Nah ini kalian pilih yang mana tergantung data yang diperlukan. Misalnya kalau yang BG ini dia modenya yang legacy mode, jadi belum high throughput. Kalau yang ini udah high throughput, bisa MIMO juga. Saya nggak yakin juga kalau di modul itu bisa support MIMO. Terus kemudian untuk frekuensi itu bisa dipilih, misalnya 2,4 sama di 5 giga band itu bisa dikonfigurasi biasanya. Kemudian ini data rate itu tergantung dari konfigurasi yang kalian pilih. Jadi kalau kalian butuhnya yang rate-nya tinggi, itu bisa disesuaikan data rate-nya, pilih modulation class-nya yang tinggi, tapi tentunya nanti ada constraint di reliability. Makin tinggi data rate berarti nanti reliability makin rendah. Nah kemudian nanti untuk ini masalah infrastrukturnya itu bisa dipakai dalam dua mode. Itu misalnya ada sebagai AP atau station, itu bisa dikonfigurasi juga. Itu paling fitur-fitur utama yang harus kalian tahu dulu aja itu, tapi isinya seperti apa dalamnya Wi-Fi terlalu detail. Nanti ini terkait buat konfigurasi penggunaan wireless modul di embedded programming. Oke, kita masuk part yang lebih atas lagi. Kalau tadi kita udah banyak menjelaskan di bagian ini device. Nah kita sedikit masuk ke embedded programming. Apa sih yang embedded programming itu? Jadi secara gampangnya itu spesifik pemrograman untuk device yang spesifik juga. Kalau biasanya kalian mainnya di ini ya, yang high level programming kan, banyaknya mainnya kan. Nah, ini karena ini device-nya ke spesifik IoT ini dan dia kecil, embedded programming ini merupakan salah satu bagian kunci di sistem IoT. Nah, yang terkait dengan embedded programming, itu yang perlu kalian pahami adalah pertama itu adalah device driver. Jadi ini sebenarnya bagian potongan software code yang ditulis untuk mengakses bagian hardware. Misalnya gimana untuk mengakses GPIO. Nah kalian nggak perlu buat code dari scratch gitu. Kalian tinggal spasi aja misalnya API drivernya gimana cara mengakses GPIO, gimana cara mengakses UART di sini untuk mengakses IO dan sebagainya. Itu ya nanti kalian bisa masing-masing hardware platform tentunya bakal beda nih device drivernya. Jadi kalian bisa lihat langsung ke dataset atau
manual untuk hardware software. Kemudian ini ada juga operating system. Biasanya untuk IoT device kita pakai embedded OS, RTOS atau Tiny OS. Jadi yang bersifat penyederhanaan operating system. Nah ini tentunya penting juga kalau misalnya aplikasi kalian udah kompleks dan mesti menghandle beberapa komputasi, penggunaan operating system ini akan sangat penting untuk kinerja sistem yang lebih bagus. Mungkin untuk yang implementasi kita ini, saya nggak tahu apakah nanti perlu implementasi OS juga atau cukup bare metal program. Nanti kalian bisa pikirkan juga. Kita lebih paham juga di sini. Yaitu embedded programming. Nah ini yang jadi konsiderasi kita untuk embedded programming ini. Pertama, masalah embedded software nanti kita bakal develop pakai bahasa apa. Ini kalian bisa pilih. Ya, mau pakai C, Python itu di level atasnya. Kemudian nanti microcontroller prosesornya terus toolchain atau IDE-nya nanti tergantung dari board kita pakai biasanya. Nah, kemudian untuk embedded program ini kalian perlu sedikit mengerti mengenai elektronik komponen. Nah, gimana caranya sifat dari peripheral atau I/O, kemudian sedikit debugging tool, misalnya gimana cara ngecek sinyal di logic analyzer atau multimeter. Mungkin nggak perlu expert, tapi kadang-kadang ketika develop karena bersentuhan dengan hardware, ya pasti ini ada aja lah. Misalnya suatu saat misalnya hardware-nya nggak jalan. Walaupun sekarang udah lebih mudah ya untuk develop sistem karena itu udah proven di market. Tapi ini just in case ada keperluan untuk proses debugging, kalian mesti mengerti beberapa ini. Nah, kemudian untuk yang bagian penting lainnya adalah mengintegrasikan data sheet dari masing-masing komponen. Misalnya, kalian akan menghubungkan suatu sensor ke hardware platform kalian ke board Arduino, itu harus paham gimana timingnya misalnya, terus data rate-nya seperti apa, nanti handshake-nya seperti apa, itu karena itu kan berpengaruh bagaimana nanti si software kalian dalam menghandle data yang diterima. Ini berhubungannya dengan dunia luar. Yaitu kalau ini yang bagian ini nanti bakal langsung hands-on aja kalian. Nah, ini contoh seperti tadi implementasi embedded programming. Ini misalnya kita ada mau bikin sistem untuk menyalakan suatu LED, blinking LED itu. Nah ini untuk sistem yang kita rancang di platform yang Arduino kita pakai biasanya, itu kita nggak perlu develop software, jadi kita penting tahu API mana yang kita pakai misalnya untuk menyalakan GPIO. Ini kita langsung inisialisasi. Misalnya ini GPIO, ini ada portnya nomor berapa, biasanya ini jenisnya sebagai untuk output karena kita akan mendrive suatu data atau sinyal ke output tersebut. Nah kemudian ini software aplikasi, jadi kita ini tinggal read atau write aja. Kemudian cara menyalakan suatu LED, kita bisa langsung mendrive sinyal untuk logic high atau low ke port tersebut. Ini nanti kalian kalau buat ini udah gampang ya, udah di luar kepala kalau buat ini nggak masalah. Seperti sini. Nah ini di embedded programming. Nah berikutnya nanti yang data ini kalian bisa hubungkan dengan layer atasnya. Nah misalnya kayak gini. Nah yang tadi
kan tadi baru di bagian 2 ini nih. Nyala on off dari sini sih embedded programming di si device. Nah, gimana kalau misalnya nanti mau dipublikasikan dalam konteks IoT, bisa diakses dari network, jadi dari web browser atau dari aplikasi di ponsel. Nah, ini kalian gimana cara sini ini tentunya kalian nanti bisa kembangkan lebih lanjut. Oke, ini mungkin penjelasan dari saya terkait IoT pengantar ya, IoT arsitektur dari sisi hardware. Mungkin nanti Pak Infal akan lebih banyak bercerita di layer atasnya. Sampai sini pertanyaan dulu. Terdengar suara saya nggak? Enggak, kalau ada pertanyaan. Kalau nggak, ya mungkin terkait hardware, mungkin saya akan diskusikan. Iya, izin bertanya, Pak. Emang enggak, Pak. Iya, tadi kan katanya kita bakal pakai ESP8266, terus bakal ada fisiknya. Tapi minggu sebelumnya dibilang kalau kita bakal ada kelompok gitu. Jadi Iya, itu terkait nggak, Pak? Maksudnya gimana nanti kalau misalnya per kelompok? Betul, itu terkait karena kan kita kan ini targetnya project base ya Pak Infal ya. Jadi nanti mungkin kalau yang tugas-tugas ini ada yang namanya tugas perorangan, ada tugas kelompok. Nah, kalau tugas perorangan yang saya tahu biasanya kalau kuliah trio, jadi yang dasar-dasar ini misalnya eksperimen kecil itu pakai tugas perorangan. Nah, untuk boardnya ini kemarin seperti bicarakan enaknya apakah nanti satu orang punya satu board atau satu kelompok satu board. Saya kurang masih perlu diskusikan dengan kalian. Kalian kalau misalnya satu orang satu board gitu keberatan nggak? Harus ada. Kemarin sih kalau saya lihat harganya ordernya mungkin 100 ribuan, mungkin kurang, ada bahkan ada yang ini mungkin bisa. Kemarin udah dibicarakan juga dengan Pak Trio, mungkin saya akan diajukan subsidi ke Prodi. Kalau nggak bisa nanti mungkin nanti dari Dana Lab juga ada. Tapi untuk pertama ini kalau misalnya kalian udah bisa menyiapkan boardnya akan lebih bagus sih. Jadi nanti kita kalau tugas bisa hands on, bisa langsung nyoba kayak gitu. Karena kalau nggak nyoba, kayak dengar cerita di sini kayaknya kurang afdol. Walaupun gampang lah bisa kayak gitu kalau nggak langsung. Nah itu kalau menurut saya pribadi ya, karena ini IoT berarti nanti ada beberapa device gitu. Ya, at least satu kelompok ada misalnya 2 orang, ya kalau satu orang pakai satu, jadi nanti bisa digabung 2 orang itu dipakai buat tugas besar yang kelompok yang. Kalau menurut Pak Infal gimana Pak Infal? Ya menurut saya bagus satu orang satu board ya, karena harganya kan lumayan terjangkau. Tapi ya untuk kelompok nanti kan 2 orang, nanti bisa menggunakan 2 board tersebut sebagai node ya, jadi multiple node bisa seperti itu. Tapi nanti untuk biaya kita konfirmasi lagi ke Bu Desi ya, nanti coba konfirmasi, nanti kita kabarilah apakah kita suruh kalian beli dulu atau bagaimana, nanti dikabari lagi ya Pak Nana. Ya betul. Cepatnya lah, mungkin Senin mungkin pas kuliah kita konfirmasi lagi. Iya. Jadi kalian kalau misalnya ada ini bisa coba cari-cari dulu aja. Terus nanti kalau harganya enggak ini boleh diinfokan misalnya Pak, saya nemu ini harganya kemahalan, mungkin nanti kita diskusikan ada subsidi dari dulu di ini nanti sebelum reimburse nanti kita ke Prodi. Harusnya sih ini sih ya Pak Nana, jadi mereka tinggal pakai gitu, jadi kalau bisa full ya subsidinya.
Iya. Itu maksudnya tuh kalau subsidi kemungkinan dapat, tapi kita waktunya dapatnya kapan ya perlu Iya. ini. Tapi yang penting yang menurut saya boardnya dulu deh. Udah ready kalian bisa hands on pakai board itu. Hmm. Gitu aja yang concern dari kita. Nanti kabarin aja kalau misalnya ada kesulitan buat akses board, bisa kontak saya atau Pak Infal ya. Nanti kita coba cari solusi secepatnya untuk biar kalian bisa pakai boardnya di awal ini. Oke, Pak. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, Pak, BTW ini mau kelasnya nanya dong, Pak. sekarang sekarang aja. Ada pertanyaan Enggak, lagi? siapa? Leo mau nanya? Ya Pak, mau nanya Pak. Yang di slide sebelumnya tadi kan dikatakan kalau ESP8266 ini dia komunikasinya menggunakan Wi-Fi kan ya Pak? Ya betul. Nah, maaf ya Pak kalau misalnya tadi udah dijelaskan soalnya internet kurang bagus. Kalau untuk yang modul Wi-Fi itu dia termasuk menggunakan I/O interface yang mana ya Pak? Tadi kan ada 4 itu. Oh, kalau Wi-Fi dia interface pakai antena nanti. Itu udah ada built-in antena. Oh, berarti nggak termasuk dari yang 4 yang ada di sana ya Pak? Ya, nggak, jadi itu kan modul komunikasinya spesifik. Jadi kayak misalnya sebentar ya, saya coba kasih. Nah ini, kelihatan nggak modul ini? Kelihatan Pak? Kayak ini. Oke, jadi kalau misalnya Wi-Fi itu kan bisa kita daripada data nih dari taruhlah misalnya ada sensor yang dari komunikasi ini buat data misalnya masuk diterima dari sensor yang terhubung ke GPIO ya misalnya tadi ke GPIO masuk ke sini yang ada macam-macam di sini, ada yang peripheral di sini masuk ke sini, nanti data yang dari GPIO ini dihandle sama prosesor di sini, disimpan di memori, nanti memori misalnya dikasih tahu sama prosesornya suruh dikirim ke wireless modul di sini ada Wi-Fi. Nah, Wi-Fi ini bakal dikirim ke antena sini, antena ke access point terus atau ke gateway nanti ke internet. Gitu sih interface kedua. Jadi nanti lewat antena ini. Kalau misalnya pas nerima juga sama, misalnya dari luar lewat antena jadi sensor buat kontrol aktuator. Jadi interfacing ke fisikalnya sih pakai sensor atau aktuator. Kontrol pakai yang tadi yang GPIO, I2C, SPI dan UART dan sebagainya. Nah, untuk transmisi dan penerimaan datanya dari device IoT ini ke layer atasnya misalnya ke point gateway atau ke ini pakai antena ini. Kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi?